Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Aisyah selalu percaya pada cerita-cerita dongeng. Ia percaya pada pangeran yang datang dengan kuda putih, pada cinta yang tulus, dan pada janji-janji yang diucapkan dari hati. Kehidupannya, yang sejak kecil berlimpah harta, tidak pernah mengajarkan betapa kejamnya dunia nyata. Ayahnya, seorang konglomerat yang sukses, selalu menjaga Aisyah dari segala hal buruk, hingga ia bertemu Ardi, seorang pria yang tampan, cerdas, dan penuh pesona, yang berhasil memenangkan hatinya. Ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan, tidak bisa melarang putrinya menikah dengan pria pilihannya. Dan dengan restu yang berat, Aisyah dan Ardi pun menikah. Setahun berlalu, dan hidup pernikahan mereka terlihat sempurna di mata semua orang. Ardi adalah suami yang ideal. Ia selalu tersenyum, berbicara lembut, dan memperlakukan Aisyah seperti seorang ratu. Ardi selalu memuji kecantikan Aisyah, kecerdasan Aisyah, dan yang paling penting, kekayaan yang dimiliki Aisyah. Ia adalah pria yang membuat Aisyah merasa paling dicintai di seluruh dunia. Pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Ardi mengajak Aisyah makan malam di restoran mewah. Aisyah mengenakan gaun putih yang indah, hadiah dari Ardi. Gaun itu sangat cocok dengan cincin berlian yang melingkar di jarinya. Ardi memandangi Aisyah dengan penuh kekaguman. "Kamu sangat cantik, sayang. Aku pria paling beruntung di dunia." Pujian itu membuat hati Aisyah berbunga-bunga. Ia merasa semua impian masa kecilnya menjadi nyata. Malam itu terasa sangat magis, penuh dengan tawa, obrolan romantis, dan janji-janji manis. Aisyah tidak tahu, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghancurkan hatinya. Setelah makan malam, Ardi mengajak Aisyah pulang. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan jalanan menjadi sepi. Di dalam mobil, Ardi terlihat gelisah. Ia terus-menerus melihat ponselnya dan menghela napas. Aisyah yang melihat itu, bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu terlihat gelisah." Ardi tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke mata. "Tidak ada apa-apa, hanya pekerjaan. Proyek baru sedikit bermasalah." Aisyah percaya, ia tidak pernah meragukan suaminya. Saat mobil melewati jalanan yang sangat sepi, Ardi tiba-tiba meminggirkan mobilnya. Hujan kini turun dengan deras, mengguyur mobil dan jalanan. Aisyah menatap Ardi dengan bingung. "Kenapa berhenti di sini, Ardi?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap Aisyah dengan tatapan kosong, dingin, dan asing. Tatapan itu membuat bulu kuduk Aisyah merinding. Ardi membuka pintu mobil dan mendorong Aisyah keluar. "Keluar!" bentaknya. Aisyah terkejut. "Ardi, apa-apaan ini? Kenapa kamu mendorongku?" Ardi tidak peduli. Ia hanya menatap Aisyah dengan jijik. "Tamat sudah sandiwara ini, Aisyah." Aisyah basah kuyup. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Sandiwara apa? Ardi, kamu bicara apa?" Ardi tertawa sinis. "Kau pikir aku mencintaimu? Jangan konyol. Aku hanya menginginkan hartamu. Aku pikir kau akan mendapatkan warisan besar dari ayahmu. Tapi ternyata, hanya sedikit. Uang yang kau miliki tidak sebanding dengan usahaku selama ini." Hati Aisyah hancur berkeping-keping. Dunia dongengnya runtuh seketika. "Kamu berbohong," bisiknya. Suaranya gemetar. "Aku tidak berbohong," Ardi menyahut. Tatapannya penuh kebencian.
Aku muak denganmu. Aku muak dengan sandiwara ini. Kau pikir aku menyukai gaun putih murahanmu ini? Dan cincin imitasi ini? Aku muak. Ardi melepas cincin kawin mereka dari jari Aisyah dan melemparkannya ke aspal. Suara dentingnya terdengar samar di tengah derasnya hujan. Ia kemudian meludahi Aisyah, menatapnya dengan penuh kebencian. Mulai sekarang, kau bukan lagi istriku. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Ardi kembali masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di tengah jalanan yang sepi dan gelap. Aisyah berlutut di aspal yang basah. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit karena pengkhianatan, sakit karena kebohongan, dan sakit karena hati yang telah hancur lebur. Ia berteriak, memanggil-manggil nama Ardi, tapi hanya suara guntur yang menjawab. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Aisyah berlutut di tengah jalan, tidak peduli dengan mobil-mobil yang lewat dan menyemprotkan air ke arahnya. Ia tidak lagi merasakan dingin, tidak lagi merasakan sakit. Ia hanya merasakan kehampaan yang tak berujung. Ia merasa seperti boneka yang telah dibuang, tidak lagi berguna. Seorang pria di dalam mobil sport mewah melihat sosok wanita yang basah kuyup di tengah jalan. Ia mengerutkan kening dan menghentikan mobilnya. Ia keluar dari mobil, membawa payung. Saat ia mendekat, ia menyadari siapa wanita itu. Itu adalah Aisyah. Pria itu adalah Rizky, mantan pengawal ayahnya. Sejak Aisyah kecil, Rizky selalu mengawalnya kemanapun ia pergi. Rizky adalah sosok yang selalu diam, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Aisyah. Ia menyayangi Aisyah dalam diam. Setelah ayah Aisyah meninggal, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri. Ia berjanji dalam hati, jika Aisyah membutuhkan bantuannya suatu hari nanti, ia akan datang. Dan ia datang. Rizky berlutut di samping Aisyah. Nona Aisyah, apa yang terjadi? Aisyah tidak menjawab. Ia hanya terus menangis. Rizky memegang bahu Aisyah dengan lembut. Aisyah, ini aku, Rizky. Mendengar nama Rizky, Aisyah mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak menatap Rizky. Ia melihat sosok yang familiar, sosok yang selalu melindunginya sejak kecil. Ia memeluk Rizky erat dan menangis di dadanya. Rizky, Ardi meninggalkanku. Rizky menghela napas panjang. Hatinya sakit melihat Aisyah yang rapuh. Ia mengusap rambut Aisyah dengan lembut. Jangan menangis, Nona. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rizky memapah Aisyah masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan pemanas dan memberikan jaketnya pada Aisyah. Ia kemudian membawa Aisyah pulang ke rumahnya yang mewah di puncak bukit. Rumah itu sangat indah, dilengkapi dengan semua fasilitas mewah. Rizky mendudukkan Aisyah di sofa, dan ia mengambil selimut tebal untuk menyelimuti Aisyah. Nona Aisyah, kau harus mandi. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu, kata Rizky. Aisyah hanya diam, matanya kosong. Rizky tahu, Aisyah terlalu terkejut untuk bereaksi. Ia memutuskan untuk menelepon pelayannya. Tolong siapkan air hangat untuk Nona Aisyah. Setelah Aisyah selesai mandi dan berganti pakaian, ia duduk di ruang tamu dengan Rizky. Rizky memberinya secangkir teh hangat. Sekarang, ceritakan padaku semuanya. Aku akan mendengarkan. Aisyah menceritakan semuanya. Dari awal ia bertemu Ardi, hingga Ardi meninggalkannya di jalan. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela.
Ia hanya sesekali menghela napas. Ia sudah tahu, Ardi bukanlah pria yang baik. Ia sudah tahu Ardi hanya menginginkan harta Aisyah. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanya seorang pengawal. Namun sekarang, ia bukan lagi pengawal. Ia adalah seorang pengusaha sukses, dengan kekuasaan dan uang. Setelah Aisyah selesai bercerita, Rizky memegang tangannya. Aisyah, aku tahu kau sangat terluka, tapi kau tidak boleh menyerah. Pria seperti Ardi tidak pantas mendapatkan air matamu. Kau harus bangkit, dan aku akan membantumu. Aisyah menatap Rizky, matanya dipenuhi pertanyaan. Bantu apa? Bantu kau membalas perbuatan Ardi. Aku akan membantumu mengambil kembali harga dirimu, kebahagiaanmu, dan yang terpenting, aku akan membantumu membuat Ardi menyesal seumur hidupnya. Jawab Rizky, matanya memancarkan tekad. Mendengar kata-kata itu, hati Aisyah yang tadinya hancur, kini merasa sedikit lebih baik. Ada harapan, ada kekuatan, dan ada Rizky yang akan membantunya. Aisyah menatap Rizky, matanya berkaca-kaca. Rizky, kenapa kamu begitu baik padaku? Rizky tersenyum, senyum yang tulus. Karena aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu ada di sisimu. Selamanya. Malam itu, di dalam rumah Rizky, Aisyah tidak lagi merasakan kehampaan. Ia merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia tahu, hidupnya kini akan berubah. Ia tidak akan lagi menjadi bunga yang rapuh, yang selalu menjadi korban. Ia akan menjadi Aisyah yang baru, yang kuat, dan yang akan membalas semua perbuatan Ardi. Malam itu, setelah Aisyah berhasil menenangkan diri, ia menatap Rizky dengan mata yang penuh tekad. Air mata sudah kering, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala-nyala di hatinya. Ia bukan lagi Aisyah yang rapuh, yang mudah dihancurkan oleh kebohongan. Ia adalah Aisyah yang baru, yang siap bertarung. Aku akan membalasnya, bisik Aisyah. Suaranya mantap. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Rizky tersenyum, senyum bangga. Aku akan membantumu. Kau tidak sendirian. Keesokan paginya, Rizky membawa Aisyah ke sebuah ruangan di rumahnya. Ruangan itu terlihat seperti pusat komando. Ada beberapa monitor besar yang menampilkan data-data keuangan, grafik, dan berita-berita terbaru. Rizky memperkenalkan Aisyah pada tim kepercayaannya. Tim itu terdiri dari para ahli di bidang hukum, IT, dan investigasi. Rizky telah menyiapkan semua ini jauh sebelum Aisyah datang. Ia tahu, suatu hari nanti, Aisyah akan membutuhkannya. Aisyah, tim ini akan membantumu, kata Rizky. Mereka akan memberimu semua informasi yang kau butuhkan. Kau punya akses ke semua sumber dayaku. Aisyah mengangguk. Ia tidak menyangka Rizky akan menyiapkan semua ini. Ia merasa terharu. Tetapi ia tidak ingin membuang waktu. Ia ingin segera memulai rencananya. Langkah pertama adalah mengubah penampilannya. Aisyah tidak ingin Ardi atau siapapun mengenalinya. Ia meminta seorang desainer ternama yang bekerja untuk Rizky untuk mengubah penampilannya. Rambutnya yang panjang dan lurus kini dipotong pendek dan diwarnai menjadi coklat gelap. Pakaiannya yang biasanya feminin dan lembut, kini diganti dengan pakaian yang lebih formal, tajam, dan elegan. Wajahnya dipoles dengan riasan yang membuat garis wajahnya terlihat lebih tegas. Ia tidak lagi terlihat seperti Aisyah yang dulu. Ia terlihat seperti seorang wanita pebisnis yang dingin dan kejam. Setelah penampilannya berubah, Aisyah mulai melatih dirinya. Ia belajar seni bela diri, tinju, dan menembak. Rizky sendiri yang melatihnya. Ia tidak ingin Bunga hanya mengandalkan dirinya.
Ia ingin Aisyah bisa melindungi dirinya sendiri. Aisyah berlatih dengan keras. Ia tidak pernah mengeluh. Setiap pukulan yang ia layangkan, setiap tendangan yang ia berikan, semua itu ia lakukan dengan membayangkan wajah Ardi. "Aku akan membalasnya," gumamnya dalam hati. Di malam hari, Rizky mengajari Aisyah tentang dunia bisnis. Ia mengajarinya tentang investasi, saham, dan strategi bisnis. Ia memberikan Aisyah buku-buku tebal tentang ekonomi dan keuangan. Aisyah membaca semuanya dengan cepat dan tanpa lelah. Ia menyerap semua informasi itu seperti spons. Ia memiliki bakat alami dalam bisnis, dan Rizky menyadarinya. "Kau sangat cerdas, Aisyah. Kau bisa menjadi pebisnis yang sangat hebat," puji Rizky. Aisyah tersenyum, senyum yang dingin. "Tentu saja. Aku harus menjadi lebih hebat dari Ardi. Aku harus menghancurkannya." Rizky melihat perubahan besar pada diri Aisyah. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia terlihat seperti seorang wanita yang memiliki tujuan. Hati Rizky dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia senang bisa melihat Aisyah bangkit kembali. Selama beberapa bulan, Aisyah dan Rizky bekerja sama untuk menyusun rencana balas dendam yang matang. Mereka tidak hanya akan menghancurkan Ardi secara finansial, tetapi juga secara sosial. Mereka akan membuat Ardi menyesal telah meninggalkan Aisyah. Mereka akan membuatnya merasakan penderitaan yang sama yang Aisyah rasakan. Tim investigasi Rizky bekerja tanpa henti. Mereka membongkar semua rahasia Ardi, mulai dari korupsi, penipuan, hingga perselingkuhan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, seperti rekaman video, data-data keuangan, dan saksi-saksi. Mereka menyusun file yang tebal tentang semua kejahatan Ardi. "Kita tidak boleh terburu-buru, Aisyah," kata Rizky. "Kita harus bersabar. Kita harus melakukannya dengan sempurna. Jangan sampai ada kesalahan." Aisyah mengangguk. Ia tahu Rizky benar. Ia ingin balas dendamnya sempurna. Ia ingin Ardi menderita. Ia tidak ingin Ardi hanya jatuh. Ia ingin Ardi hancur. Pada akhirnya, Aisyah melihat dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang kuat, dingin, dan kejam. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi rapuh. Ia siap untuk kembali ke dunia Ardi dan membalas semua perbuatannya. Setelah meninggalkan Aisyah di jalanan, Ardi merasa hidupnya berjalan mulus. Ia kembali ke rumahnya, menikmati kebebasannya, dan melupakan Aisyah. Ia yakin Aisyah akan segera kembali ke rumah orang tuanya dan menangis seperti anak kecil. Ia juga yakin tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ia meninggalkan Aisyah. Namun, beberapa minggu kemudian, Ardi mulai merasakan ada yang tidak beres. Proyek bisnis barunya, yang seharusnya menjadi proyek besar, tiba-tiba mengalami masalah. Investor-investornya, yang tadinya tertarik, tiba-tiba mundur satu persatu. Ia mencoba mencari tahu mengapa, tetapi tidak ada yang memberinya jawaban yang jelas. Mereka hanya mengatakan, "Maaf, Ardi, proyek ini terlalu berisiko." Ardi merasa aneh. Ia tidak mengerti. Ia yakin bahwa proyeknya adalah proyek yang sangat bagus. Ia mencurigai seseorang di balik semua ini. Ia mencoba menghubungi klien-kliennya, tetapi mereka semua menolak untuk bertemu dengannya. Ardi mulai merasa khawatir. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang menghalangi jalannya. Suatu hari, saat ia sedang makan siang dengan rekan bisnisnya, ia mendengar mereka membicarakan dirinya. Kasihan Ardi, proyeknya gagal total. Dia sepertinya ada masalah. Ardi terkejut. "Masalah apa?" tanyanya. "Entahlah. Kudengar ada rumor buruk tentang dia."
Rumor tentang korupsi dan penipuan, jawab rekan bisnisnya. Hati Ardi berdebar kencang. Ia tidak pernah melakukan korupsi atau penipuan. Ia tahu ini semua hanyalah rumor. Tapi ia tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu. Ia merasa ada seseorang yang mencoba menjatuhkannya. Ia mulai mencurigai beberapa saingannya, tetapi tidak ada bukti yang jelas. Ardi menjadi paranoid. Ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Ia selalu melihat bayangan-bayangan di setiap sudut ruangan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia selalu memikirkan siapa yang melakukan ini padanya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka semua menolak untuk membantunya. Mereka semua takut terlibat dalam masalah Ardi. Ia mencoba menghubungi keluarganya, tetapi mereka semua mengeluh tentang masalah keuangan mereka. Ibunya mengeluh tentang pinjaman yang tidak bisa ia bayar. Saudara perempuannya mengeluh tentang bisnisnya yang gagal. Ardi tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa semua ini ada hubungannya dengan dirinya. Suatu malam, Ardi bermimpi. Ia bermimpi tentang Aisyah. Dalam mimpinya, Aisyah berdiri di hadapannya, mengenakan gaun putih yang sama seperti malam ia meninggalkannya. Wajahnya terlihat pucat dan marah. "Kau akan menyesal, Ardi," bisik Aisyah. Suaranya dingin. Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia memegangi kepalanya yang pusing. Ia tidak bisa melupakan mimpi itu. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Aisyah. Ia mulai mencurigai Aisyah. Apakah mungkin Aisyah yang melakukan ini padanya? Tapi itu tidak mungkin. Aisyah adalah wanita yang rapuh, yang mudah dihancurkan. Ia tidak mungkin bisa melakukan ini padanya. Namun, kecurigaan itu terus menghantuinya. Ia mencoba mencari tahu di mana Aisyah. Ia menelepon ke rumah orang tua Aisyah, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia mencoba mencari Aisyah di media sosial, tetapi akun Aisyah telah dihapus. Ia tidak bisa menemukan jejak Aisyah dimanapun. Ardi merasa gila. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu siapa musuhnya. Ia tidak tahu mengapa semua ini terjadi padanya. Ia merasa seolah-olah ia sedang bermain catur dengan seseorang yang sangat cerdas, dan ia hanya pion. Ia mulai merasa putus asa. Ia mulai menyesali perbuatannya pada Aisyah. Ia tahu, ia telah berbuat salah, tapi ia tidak tahu betapa besar penyesalan yang akan ia rasakan di masa depan. Ia hanya tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah berbulan-bulan melatih diri, Aisyah kini siap. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang pejuang. Ia telah berubah total. Dari seorang wanita yang rapuh menjadi seorang wanita yang kuat dan kejam. Rencananya sudah matang, dan ia tahu, malam ini adalah awal dari kehancuran Ardi. Sebuah acara amal besar akan diselenggarakan oleh salah satu konglomerat terbesar di kota. Aisyah tahu, Ardi pasti akan hadir. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan konfrontasi pertama. Aisyah mengenakan gaun malam berwarna hitam yang elegan, dengan potongan yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Rambut pendeknya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan yang membuat matanya terlihat tajam dan dingin. Ia tidak lagi terlihat seperti Aisyah yang dulu. Ia terlihat seperti seorang wanita pebisnis yang sukses dan berbahaya. Rizky, yang mendampinginya, mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya. Ia terlihat seperti seorang pangeran yang datang dengan kudanya, siap melindungi sang ratu. Mereka berdua berjalan di karpet merah, menarik perhatian semua orang. Para wartawan dan fotografer mengambil gambar mereka, bertanya-tanya siapa wanita misterius yang bersama Rizky. Di dalam aula, Ardi sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnisnya. Ia terlihat gelisah. Matanya terus-menerus menatap pintu masuk. Ia merasa ada yang tidak beres. Dan ia tahu,
Intuisi tidak pernah bohong. Saat ia melihat Rizky dan wanita di sampingnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, tetapi ia merasakan aura yang kuat dan asing. Aisyah dan Rizky berjalan ke arah Ardi. Setiap langkah yang Aisyah ambil, ia melakukannya dengan penuh percaya diri. Ia tidak takut, ia tidak ragu. Ia siap untuk membuat Ardi terkejut. Saat mereka berada di depan Ardi, Rizky tersenyum, senyum yang dingin. "Halo, Ardi. Lama tidak bertemu." Ardi menatap Rizky dengan bingung. "Rizky, kau, apa yang kau lakukan di sini?" Rizky tidak menjawab. Ia hanya menunjuk wanita di sampingnya. "Aku ingin memperkenalkanmu pada temanku. Dia adalah CEO dari perusahaan baru, Aura Corp." Aisyah melangkah maju, tangannya terulur. "Halo, Tuan Ardi. Nama saya Luna." Ardi menatap Aisyah. Wajahnya terlihat familiar, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Ia memegang tangan Aisyah, dan saat tangan mereka bersentuhan, ia merasakan sensasi yang aneh. Ia merasakan energi yang kuat dan dingin dari tangan Aisyah. Ia merasa seperti ada listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. "Maaf, saya rasa kita belum pernah bertemu," kata Ardi. Suaranya sedikit gemetar. Aisyah tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kau benar, tapi kita punya masa lalu yang sama. Aku mengenali dirimu, Ardi. Aku tahu siapa kau, dan aku tahu apa yang kau lakukan." Ardi mengerutkan kening. Ia tidak mengerti. Siapa wanita ini? Ia merasa gelisah. Ia merasa seolah-olah wanita ini tahu segalanya tentang dirinya. "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan," kata Ardi, mencoba menutupi kegelisahannya. Aisyah tertawa kecil. Tawa itu terdengar seperti suara pecahan kaca. "Tentu saja, kau tidak akan pernah mengerti. Kau terlalu bodoh untuk mengerti." Perkataan Aisyah membuat Ardi murka. "Berani sekali kau. Kau tidak tahu siapa aku." "Aku tahu. Kau adalah pria yang meninggalkan istrinya di jalan saat hujan deras. Setelah kau tahu ia tidak memiliki harta yang kau inginkan," jawab Aisyah, suaranya pelan, tetapi kata-katanya menusuk seperti pisau. Ardi terkejut. Matanya melebar, dan ia menatap Aisyah dengan tidak percaya. "Aisyah, ini tidak mungkin. Aisyah sudah mati." "Aku tidak mati, Ardi. Aku hanya berubah. Dan aku kembali untuk membalas dendam," jawab Aisyah. Matanya memancarkan api. Ardi mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar. Ia melihat wajah Aisyah dengan jelas. Itu adalah wajah yang sama, tetapi dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh kebencian dan amarah. Kau gila," seru Ardi. "Mungkin, tapi aku tidak sendirian," kata Aisyah sambil menunjuk Rizky yang berdiri di sampingnya. "Kami akan menghancurkanmu, Ardi. Kami akan membuatmu menyesal seumur hidupmu." Konfrontasi pertama itu berakhir dengan Ardi yang melarikan diri dari pesta. Ia merasa seperti pecundang. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah konfrontasi pertama, Ardi menjadi lebih panik. Ia tahu, Aisyah akan melakukan apapun untuk menghancurkannya. Ia mencoba menyembunyikan semua bukti kejahatannya, tetapi ia tidak tahu, Aisyah dan Rizky telah lebih dulu selangkah di depannya. Aisyah dan Rizky bekerja tanpa henti. Mereka menyebarkan rumor tentang korupsi Ardi di media sosial, membuat Ardi menjadi target utama berita-berita skandal. Mereka juga mengirimkan bukti-bukti kejahatan Ardi kepada pihak berwajib, membuat Ardi menjadi buronan. "Kita harus melakukannya dengan hati-hati, Aisyah,"
kata Rizky. Ardi tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba melawan. Aku tahu, jawab Aisyah. Tapi dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dia tidak tahu bahwa aku punya lebih banyak amunisi darinya. Aisyah dan Rizky menyewa seorang hacker profesional untuk meretas komputer Ardi. Hacker itu berhasil menemukan semua data-data keuangan Ardi, termasuk data-data korupsi dan penipuan yang Ardi lakukan. Mereka juga menemukan rekaman video yang Ardi simpan. Rekaman video yang membuktikan bahwa Ardi berselingkuh dengan banyak wanita. Ini adalah bom waktu, Aisyah, kata Rizky sambil menunjukkan rekaman itu. Jika ini sampai ke media, Ardi akan hancur total. Aisyah tersenyum. Senyumnya penuh kepuasan. Sebarkan perintahnya. Rizky mengangguk. Ia tidak ragu. Ia tahu Ardi pantas mendapatkan semua ini. Berita tentang skandal Ardi menyebar dengan cepat di seluruh media massa. Wajah Ardi ada di mana-mana. Di koran, di televisi, di internet. Ia dijuluki sebagai pria terburuk di dunia dan penipu kelas kakap. Semua teman-teman dan rekan bisnisnya menjauhinya. Keluarganya pun malu dan menolak untuk membantunya. Ardi merasa hidupnya hancur. Ia tidak bisa keluar dari rumahnya. Setiap kali ia mencoba keluar, para wartawan akan mengerumuninya, mengambil fotonya, dan bertanya tentang skandalnya. Ia merasa terperangkap. Ia merasa gila. Ia mencoba menghubungi Aisyah, tetapi nomornya telah diganti. Ia mencoba mencari Rizky, tetapi Rizky tidak bisa ditemukan. Ia merasa sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa siapapun. Suatu malam, Ardi pergi ke sebuah bar. Ia minum-minum hingga mabuk. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Ia hanya ingin melupakan semua ini. Saat ia keluar dari bar, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar dari mobil itu. Itu adalah Aisyah. Ardi menatap Aisyah. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Kau yang melakukan ini padaku, kan? Tentu saja. Ini semua perbuatanku, jawab Aisyah. Suaranya tenang. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja dari perbuatanmu? Tidak, Ardi. Kau akan membayar semua perbuatanmu. Kau akan merasakan penderitaan yang sama yang aku rasakan. Kau tidak akan bahagia, Aisyah, seru Ardi. Kau tidak akan bahagia dengan dendammu. Aisyah tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kemenangan. Kau salah. Aku sudah bahagia. Aku bahagia melihatmu menderita. Aku bahagia melihatmu hancur. Dan aku akan lebih bahagia lagi saat kau kehilangan semuanya. Aisyah kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan Ardi sendirian di jalanan. Ardi berlutut di aspal yang basah. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit karena penyesalan, sakit karena kehancuran, dan sakit karena ia tahu ia telah kalah. Balas dendam Aisyah tidak hanya berhenti pada Ardi. Ia tahu keluarga Ardi juga harus menerima ganjarannya. Mereka adalah komplotan yang ikut menikmati hartanya dan memperlakukannya seperti orang yang tidak berguna. Mereka adalah ibu mertua yang selalu merendahkannya, dan saudara perempuan ipar yang selalu menghinanya. Aisyah akan membuat mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Aisyah tahu, keluarga Ardi sangat sombong dan angkuh. Mereka hidup dengan bermewah-mewahan, dan mereka suka memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Aisyah melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia akan menggunakan kesombongan mereka untuk menghancurkan mereka. Rizky dan timnya bekerja tanpa lelah. Mereka mengumpulkan semua informasi tentang keluarga Ardi.
Mereka menemukan bahwa keluarga Ardi memiliki banyak utang dan pinjaman yang tidak bisa mereka bayar. Mereka juga menemukan bahwa bisnis saudara perempuan Ardi, yang terlihat sukses, sebenarnya hanyalah bisnis fiktif yang digunakan untuk pencucian uang. Mereka adalah keluarga yang pandai berpura-pura, kata Rizky, sambil menunjukkan bukti-bukti kepada Aisyah. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka ingin terlihat kaya. Aisyah tersenyum. Itu sempurna. Kita akan membuat mereka terlihat seperti pecundang di depan semua orang. Aisyah dan Rizky menyebarkan informasi tentang kebangkrutan keluarga Ardi di media sosial. Mereka juga mengirimkan bukti-bukti tentang bisnis fiktif mereka kepada pihak berwajib. Berita itu menyebar dengan cepat, membuat keluarga Ardi menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Ibu mertua Aisyah, yang dulunya suka memamerkan perhiasannya, kini tidak bisa lagi membeli apapun. Kartu kreditnya diblokir, dan bank menyita semua propertinya. Ia tidak bisa lagi pergi ke salon atau spa. Ia harus menjual semua perhiasannya untuk membayar utang-utangnya. Ia yang dulunya bangga dengan kekayaannya, kini menjadi orang miskin. Saudara perempuan ipar Aisyah, yang dulunya suka pamer di media sosial, kini tidak bisa lagi melakukannya. Bisnis fiktifnya dibongkar oleh pihak berwajib, dan ia harus mendekam di penjara. Ia yang dulunya bangga dengan kesuksesannya, kini harus hidup dalam kehinaan. Keluarga Ardi merasa hancur. Mereka tidak bisa lagi hidup mewah. Mereka harus pindah ke rumah yang lebih kecil, dan mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka mencoba meminta bantuan dari teman-teman mereka, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mereka semua takut terlibat dalam skandal keluarga Ardi. Suatu hari, ibu mertua Aisyah, yang kini terlihat tua dan lelah, datang ke rumah Aisyah. Ia tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumah Rizky. Ia datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Aisyah, ibu minta maaf, nak. Isaknya, air matanya mengalir deras. Ibu tidak tahu kalau ini akan terjadi. Ibu menyesal telah jahat padamu. Aisyah menatap ibu mertuanya. Ia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasakan kebencian, tetapi juga tidak merasakan kasihan. Ia hanya merasakan kehampaan. Kau tidak pantas mendapatkan maafku, kata Aisyah. Suaranya dingin. Kau dan anakmu pantas mendapatkan semua ini. Kalian pikir kalian bisa bermain-main dengan hati orang lain? Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Kalian akan membayar semua perbuatan kalian. Ibu mertua Aisyah berlutut di depannya. Aisyah, tolong bantu kami. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya tempat tinggal. Tolong kasihanilah kami. Aisyah tersenyum. Kasihan? Kau tidak pernah mengasihani aku saat kau menghinaku, saat kau memarahiku, saat kau melemparkan semua barang-barangku. Kau tidak pernah mengasihani aku saat kau tertawa saat aku menangis. Mengapa aku harus mengasihani kau sekarang? Ibu mertua Aisyah hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah berbuat salah. Ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Ia berdiri dan pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. Aisyah melihat kepergian ibu mertuanya. Ia tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kehampaan. Dendamnya telah terbalas, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia merasa kosong. Ia tahu, dendam bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Ardi yang kini telah menjadi buronan, hidup dalam ketakutan. Ia terus-menerus dikejar oleh polisi dan wartawan. Ia tidak bisa lagi tinggal di hotel atau apartemen mewah. Ia harus bersembunyi di tempat-tempat yang kotor dan kumuh. Ia tidak bisa lagi makan di restoran mahal. Ia harus makan makanan sisa.
Ardi yang dulunya sangat tampan dan bersih, kini terlihat kotor dan tidak terurus. Rambutnya panjang dan berantakan, janggutnya tumbuh lebat, dan pakaiannya kotor dan robek. Ia yang dulunya selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, kini hanya ditemani oleh tikus-tikus. Suatu malam, saat ia sedang bersembunyi di sebuah gudang tua, ia melihat berita di televisi. Berita itu tentang keluarganya. Berita itu mengatakan bahwa keluarganya telah bangkrut, dan mereka harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Ardi merasa terkejut. Ia tidak menyangka keluarganya akan menderita karena perbuatannya. Ia merasa bersalah. Ia merasa ia telah menghancurkan hidup keluarganya. Ia mencoba menghubungi ibunya, tetapi ibunya tidak mau berbicara dengannya. Ia mencoba menghubungi saudara perempuannya, tetapi saudara perempuannya hanya memaki-makinya. Ardi merasa sendirian. Ia merasa tidak punya siapapun. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Ia panik, dan ia mencoba bersembunyi di balik tumpukan kardus. Namun, terlambat. Pintu gudang terbuka, dan dua orang pria masuk. Mereka adalah polisi. Mereka menangkap Ardi dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Ardi diinterogasi. Ia tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa menutupi semua kejahatannya. Semua bukti yang dikumpulkan Aisyah dan Rizky sangat kuat. Ardi akhirnya mengakui semua kejahatannya. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Ardi menyebar di seluruh media massa. Ardi menjadi target utama berita-berita skandal. Ia dijuluki sebagai penipu kelas kakap dan mantan suami terburuk. Semua teman-teman dan rekan bisnisnya menjauhinya. Mereka semua merasa jijik dan marah. Ardi dihukum berat atas semua perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia yang dulunya bebas dan kaya, kini harus hidup di dalam penjara. Ia yang dulunya suka memerintah, kini harus mematuhi perintah sipir. Ia yang dulunya suka hidup mewah, kini harus hidup dengan makanan yang tidak enak. Ardi merasa hidupnya hancur. Ia tidak bisa lagi bermimpi. Ia tidak bisa lagi berharap. Ia hanya bisa merenungkan semua perbuatannya. Ia menyesal telah meninggalkan Aisyah. Ia menyesal telah mengkhianatinya. Ia menyesal telah menipu semua orang. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di halaman penjara, ia melihat sebuah majalah. Di sampul majalah itu, ada foto Aisyah. Aisyah terlihat sangat cantik, dengan rambut pendeknya, dan pakaian bisnisnya. Di bawah foto itu, ada tulisan, Aisyah, CEO sukses Aura Corp, wanita paling berpengaruh di Asia. Ardi merasa terkejut. Ia tidak menyangka Aisyah akan sekuat ini. Ia tidak menyangka Aisyah akan secerdas ini. Ia tidak menyangka Aisyah akan menjadi wanita yang sukses. Ia merasa sangat menyesal. Ia tahu, jika ia tidak meninggalkan Aisyah, ia akan memiliki semuanya. Ia akan memiliki wanita yang cantik, cerdas, dan kaya. Tapi ia telah menghancurkan segalanya. Ia melihat ke langit. Ia melihat bintang-bintang. Ia memikirkan Aisyah. Ia memikirkan kebodohannya. Ia meneteskan air mata. Air mata yang tulus. Air mata yang penuh penyesalan. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Ia sudah kehilangan segalanya. Setelah semua rencana balas dendam berhasil dijalankan, Aisyah tidak lagi merasakan kepuasan yang ia duga. Dendam telah terbalas. Ardi dan keluarganya telah hancur. Tetapi hati Aisyah masih terasa kosong. Ia menyadari bahwa dendam hanyalah sebuah kehampaan yang dipenuhi amarah. Ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Ia telah menang, tetapi ia tidak merasa bahagia. Suatu malam, saat ia duduk di balkon rumah Rizky, ia memandangi langit yang dipenuhi bintang.
Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia memikirkan semua penderitaan yang ia lalui, semua pengkhianatan yang ia rasakan, dan semua balas dendam yang ia lakukan. Ia merasa lelah. Ia merasa kosong. Rizky datang dan duduk di sampingnya. Ia tidak berbicara. Ia hanya membiarkan Aisyah merasakan kehadirannya. Ia tahu, Aisyah butuh waktu untuk merenung. Ia tahu, Aisyah butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa saat, Aisyah memecah keheningan. "Aku tidak bahagia, Rizky," bisiknya. Suaranya pelan. "Aku sudah membalas dendam. Aku sudah menghancurkan Ardi. Tapi aku tidak merasa bahagia." Rizky menghela napas panjang. Ia mengambil tangan Aisyah, menggenggamnya erat. "Aku tahu, Aisyah, dendam tidak pernah membawa kebahagiaan. Dendam hanya akan membuatmu menjadi orang yang kejam. Tapi kau bukan orang yang kejam. Kau adalah orang yang baik. Kau adalah orang yang tulus." Mendengar kata-kata itu, air mata Aisyah mulai mengalir. Ia tidak pernah berpikir Rizky akan mengatakan itu. Ia selalu berpikir Rizky hanya membantunya karena ia adalah mantan pengawal ayahnya. Ia tidak pernah berpikir Rizky memiliki perasaan padanya. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Rizky?" tanya Aisyah. Suaranya bergetar. "Kenapa kamu membantuku? Kenapa kamu selalu ada untukku?" Rizky menatap Aisyah. Matanya memancarkan ketulusan. "Karena aku mencintaimu, Aisyah. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Sejak aku masih menjadi pengawal ayahmu. Aku selalu melihatmu dari jauh. Aku melihat kebaikan hatimu, ketulusanmu, dan keindahan jiwamu. Aku tidak pernah berani mengatakan perasaanku padamu, karena aku hanya seorang pengawal. Tapi sekarang, aku tidak akan menyembunyikan perasaanku lagi. Aku mencintaimu, Aisyah. Aku mencintaimu apa adanya." Mendengar kata-kata itu, hati Aisyah berdebar kencang. Ia merasa terkejut, tetapi juga merasa bahagia. Ia tidak pernah berpikir ada seseorang yang mencintainya dengan tulus. Ia selalu berpikir semua orang hanya menginginkan hartanya. Tetapi Rizky berbeda. Rizky mencintainya apa adanya. Aisyah memeluk Rizky erat. Ia menangis di dadanya. Tangisannya kali ini bukanlah tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan. Ia menyadari, kebahagiaan yang selama ini ia cari bukanlah dari balas dendam, melainkan dari cinta. Cinta yang tulus, yang selalu ada untuknya. Mulai hari itu, Aisyah dan Rizky memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi berbicara tentang balas dendam. Mereka berbicara tentang masa depan mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling berbagi cerita. Aisyah mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan ia mulai belajar untuk menerima cinta Rizky. Rizky tidak pernah meminta apapun dari Aisyah. Ia hanya memberikan cintanya, dukungannya, dan perlindungannya. Ia selalu ada di sisi Aisyah, tidak peduli apa yang terjadi. Ia membuat Aisyah merasa aman, dicintai, dan dihargai. Aisyah menyadari, Rizky adalah cinta sejatinya. Ia tidak membutuhkan pangeran berkuda putih, karena ia sudah memiliki Rizky. Suatu malam, Rizky membawa Aisyah ke tempat di mana ia menemukannya. Tempat itu, yang dulunya adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan, kini menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Di sana, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rizky berlutut di depan Aisyah. "Aisyah, maukah kau menikah denganku?" tanya Rizky, matanya dipenuhi harapan. Aisyah tersenyum, air matanya mengalir. "Ya, Rizky, aku mau." Mereka berpelukan. Mereka tidak peduli dengan dunia di sekitar mereka.
Mereka hanya peduli dengan satu sama lain. Mereka tahu, mereka akan hidup bahagia selamanya. Pernikahan Aisyah dan Rizky menjadi berita utama di seluruh media massa. Semua orang terkejut, tetapi juga merasa bahagia untuk mereka. Aisyah, yang dulunya adalah korban, kini telah menjadi ratu. Ia tidak hanya sukses dalam karirnya, tetapi juga sukses dalam cintanya. Ia membuktikan kepada semua orang bahwa cinta sejati itu ada. Aisyah tidak lagi terbebani oleh dendam. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, dan ia tahu kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Ia memaafkan Ardi dan keluarganya, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena ia ingin membebaskan dirinya sendiri dari amarah dan kebencian. Sementara itu, Ardi yang kini telah jatuh miskin dan hidup di jalanan, melihat berita tentang pernikahan Aisyah dan Rizky di televisi. Ia melihat Aisyah yang tersenyum bahagia, dan ia melihat Rizky yang memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia merasa hancur. Ia merasa sangat menyesal. Ia tahu, jika ia tidak meninggalkan Aisyah, ia akan memiliki semua itu. Ia akan memiliki wanita yang cantik, cerdas, dan kaya. Tetapi ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Penyesalan itu menyiksanya setiap hari. Ia tidak bisa makan. Ia tidak bisa tidur. Ia selalu memikirkan Aisyah. Ia memikirkan kebodohannya. Ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan. Ia hanya ingin kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya. Suatu hari, Ardi melihat Aisyah dan Rizky di sebuah kafe. Ia memberanikan diri untuk mendekati mereka. Ia terlihat kotor dan tidak terurus. Aisyah dan Rizky terkejut melihatnya. "Aisyah, aku minta maaf," bisik Ardi, suaranya serak. "Aku menyesal. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku menyesal telah mengkhianatimu." Aisyah menatap Ardi. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Hanya kehampaan. "Aku memaafkanmu, Ardi," jawab Aisyah. Suaranya tenang. "Tapi penyesalanmu sudah terlambat. Kau sudah kehilangan semuanya. Dan aku sudah menemukan kebahagiaanku." Ardi hanya bisa menangis. Ia tahu ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Ia tahu ia telah kehilangan semuanya. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Aisyah dan Rizky yang bahagia. Ia kini menyadari, cinta dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Aisyah dan Rizky memulai hidup baru yang bahagia bersama. Aisyah tidak lagi terbebani oleh dendam, karena ia tahu ia telah menang. Ia menang bukan karena ia telah menghancurkan Ardi, melainkan karena ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Mereka berdua membangun sebuah yayasan yang membantu wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan. Mereka menjadi pahlawan bagi banyak orang. Aisyah dan Rizky hidup bahagia selamanya. Mereka membuktikan kepada semua orang bahwa cinta sejati itu ada, dan kebahagiaan sejati itu bisa didapatkan, bukan dari uang atau kekuasaan, melainkan dari ketulusan dan kebaikan hati.